Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Indah Permatasari, NIM 120300055 dari Prodi Teknik Kelautan, TPB 23. Saya di sini akan menjelaskan tentang dua program. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang pertama, yaitu dengan tema matematika. Di sini ada include EOS term, yaitu statement input atau output dari suatu program. Kemudian ada using namespace. Selanjutnya di baris ketiga ada in main. In main merupakan bagian utama dari program. Selanjutnya di baris keempat ada kurung kurawal. Dan di baris kelima integer matrix 3x3, matrix 2 3x3 merupakan deklarasi matrix 3x3 sebanyak 2 buah matrix. Integer hasil 3x3, hasil 2 3x3. Deklarasi matrix hasil 3x3 untuk menyimpan hasil operasi. Kemudian di baris ketujuh ada integer skalar, merupakan deklarasi nilai skalar. Kemudian ada string. Di baris ke-10 ada quote. Quote biasanya digunakan untuk menampilkan teks. Kemudian ada for. For merupakan perulangan untuk menginputkan matriks. Di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Kemudian di baris ke-12 ada kurung kurawal. Di bawahnya lagi di baris ke-13 ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Kemudian di bawahnya lagi diberi kurung kurawal. Di baris ke-15 ada sin merupakan menerima data masukan dari user. Kemudian diberi kurung kurawal di bawahnya. Di bawahnya lagi diberi kurung kurawal. Di baris ke-18 cout, penampilan pada menu program dengan tulisan pilih aksi yang akan dilakukan, matriks 3x3. Kemudian di bawahnya cout 1 perkalian skalar matriks. Kemudian diberi endel. Endel merupakan spasi untuk mengakhiri sebuah baris dan memindahkan pointer ke baris yang baru. Selanjutnya di baris ke-20 ada cout. Di sini cout yang kedua yaitu transpose matrix, dan tidak lupa diberi endel. Kemudian di baris ke-20 ada in input menu. Kemudian di baris ke-22 ada switch. Switch merupakan penyeleksian user kondisi. Kemudian di bawahnya diberi kurung kurawal. Di baris ke-24 ada cache. Cache di sini digunakan untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Di sini cache yang pertama, jika memilih menu 1 maka akan menjalankan program di bawah. Di mana program yang pertama ini cout input besaran skalar, in skalar menginput nilai skalar. Kemudian di bawahnya ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Dan di bawahnya diberi kurung kurawal. Selanjutnya di baris 29 yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Dan di baris ke-30 diberi tanda kurung kurawal. Di baris ke-31 hasil i kali j sama dengan skalar. Di sini di rumusnya ini bintang merupakan tanda kali. Jadi hasil i sama
Hasil I kali J sama dengan skalar dikali matriks IJ merupakan operasi perkalian setiap anggota di matriks dengan skalar yang telah diinputkan. Kemudian di baris ke-32 ada Cout dengan hasil IJ. Di baris ke-33 ada tanda kurung kurawal. Baris ke-34 Cout dengan handle spasi mengakhiri sebuah baris dan memindahkan pointer ke baris yang baru. Baris ke-35 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-36 Cout tampilan menu kedua yang berisi kondisi ya atau tidak dengan kata-kata apakah ingin dilakukan penjumlahan dengan matriks lain. Jawabannya hanya iya atau tidak dan diberi handle. Sin M. If di sini merupakan penyeleksian. Jika menginputkan ya, maka akan mengeksekusi program di bawah. Di baris ke-40 ada Cout, masukkan nilai matriks kedua 3 kali 3 dan tidak lupa diakhiri dengan handle. Dan di bawahnya menggunakan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus merupakan perulangan untuk menginputkan matriks yang kedua. Di baris ke-42 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-43 for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Dan di baris ke-44 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-45 Sin matriks kedua IJ. Di bawahnya beri tanda kurung kurawal dan di bawahnya lagi diberi tanda kurung kurawal. Kemudian for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus merupakan perulangan untuk melakukan operasi hasil perkalian matriks dengan skalar dijumlahkan dengan matriks kedua. Di baris ke-49 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-50 for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Di baris ke-51 ada tanda kurung kurawal. Di baris 52 hasil 2 IJ sama dengan matriks 2 IJ ditambah hasil IJ yang dimana menjumlahkan kedua matriks dan disimpan ke dalam matriks hasil 2. Cout hasil 2 IJ yang dimana mengeluarkan hasil penjumlahan dan diberi tanda kurung kurawal. Di baris ke-55 Cout handle berarti mengakhiri sebuah baris dan memindahkan pointer ke baru. Tanda kurung kurawal lagi dan di bawahnya diberi tanda kurung kurawal. Kemudian di baris ke-55 ada else. Else merupakan pilihan terakhir dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki true. Berarti hanya memilih tidak. Yang dimana di sini jika menginputkan bukan ya, maka akan mengeksekusi program di bawah. Jika memilih tidak, maka hasil yang keluar nanti ada kata-kata terima kasih. Kemudian di baris ke-63 ada break. Yang dimana break ini membuat program berhenti. Dan di baris ke-65 ada case yang kedua, yaitu for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus untuk perulangan untuk melakukan operasi transpose matriks jika memilih case yang kedua tadi pada awal. Kemudian di baris ke-67 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-68 ada for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Di baris ke-69 ada tanda kurung kurawal. Di baris ke-70 hasil IJ sama dengan matriks JI.
yaitu operasi transpose matriks yang dimana akan dibalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Cout hasil IJ mengeluarkan hasil transpose matriks. Kemudian di baris ke-72 ada tanda kurung kurawal. Kemudian di bawahnya ada cout handle yang berarti spasi untuk mengakhiri sebuah baris dan memindahkan pointer ke baris yang baru. Ke baris ke-74 ada tanda kurung kurawal. Ke-75 ada cout apakah dengan kata-kata apakah ingin dilakukan penjumlahan dengan matriks lain. Hanya dengan jawaban iya atau tidak, dan diakhiri dengan handle. Di baris ke-77 ada if, yang di sini jika menginputkan ya maka akan mengeksekusi program di bawah. Dengan cout masukkan nilai matriks kedua dalam kurung 3x3 handle. Kemudian di baris ke-80 ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i++, yang dimana perulangan untuk menampilkan isi matriks 3x3. Di baris ke-82 ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j++, dan di bawahnya lagi diberi tanda kurung kurawal. Di baris ke-84 ada cin matriks 2 IJ, yang dimana di sini input matriks 2. Di baris ke-85 diberi tanda kurung kurawal dan di baris ke-86 diberi tanda kurung kurawal. Di baris ke-87 di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i++, perulangan untuk menjumlahkan. Baris ke-89 ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j++. Di baris ke-91 ada hasil 2 ij sama dengan matriks 2 ij ditambah hasil ij, yang dimana menjumlahkan matriks hasil transpose dengan matriks 2 yang diinputkan dan akan disimpan ke matriks hasil 2. Di baris ke-92 ada cout hasil 2 IJ. Di baris ke-94 ada cout handle. Dan di baris ke-97 ada else, dimana jika menginputkan bukan iya maka akan mengeksekusi program di bawah. Jika menginputkan tidak maka akan yang keluar kata-kata terima kasih. Di baris ke-101 ada break, di mana perintah untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Default, di sini default jika menginputkan n selain angka 1 dan 2 maka akan mengeksekusi program di bawah. Break, program berhenti. Dan tidak lupa diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Setelah membuat program, selanjutnya kita compile apakah ada yang salah ataukah apakah sudah benar. Setelah membuat program, kita run. Dan di sini ada kata-kata masukkan nilai matriks pertama 3x3. Kita isi dengan angka matriks 3x3. Dan muncul pilih aksi yang akan dilakukan matriks 3x3. Yang pertama ada pilihan perkalian scalar matriks dan yang kedua ada transpose matriks. Di sini saya akan mencoba dengan perkalian scalar matriks. Dan disuruh dengan input besaran skalar, dan di sini saya mencoba dengan angka 2.
Dan besaran skalar yang didapatkan adalah 2, 4, 6, 4, 6, 2, 4, 6, 6. Dan muncul dengan kata-kata apakah ingin dilakukan penjumlahan dengan matriks lain. Dan kita coba iya. Masukkan nilai matriks kedua 3 kali 3. Dengan hasil 7, 11, 12. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart program yang pertama. Di sini kita menggunakan terminator untuk permulaan start. Selanjutnya processing simbol untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan. Selanjutnya for in i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Kemudian for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Kemudian kode. Dan di sini kita menggunakan connecting line untuk kembali ke for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Dan menggunakan connector line lagi untuk ke for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Menggunakan connector line kita ke kode yang selanjutnya. Kemudian setelah kode menggunakan connecting line kita ke simbol decision, yaitu pemilihan proses berdasarkan kondisi. Di sini ada 1 dan 2. Ketika kita memilih 1 atau 2, maka kita akan mendapatkan default atau jawabannya. Kemudian konektor line ke bawah ada kode. Dan pengulangan seperti awal lagi tadi. For integer sama 0, i kurang dari 3, i plus plus. Kemudian ke bawah for integer j sama 0, j kurang dari 3, j plus plus. Ke bawah lagi kode. Kembali lagi ke awal for integer j sama 0, j kurang dari 3, j plus plus. Dan kembali ke for integer i sama 0, i kurang dari 3, i plus plus untuk menghasilkan kode. Jika menjawab iya, maka kode for integer i sama 0, i kurang dari 3, i plus plus. Ke bawah lagi for integer j sama 0, j kurang dari 3, j plus plus. Kode ke bawah. Dan ada break. Di sini break berguna untuk memaksa sebuah pulang berhenti sebelum waktunya jika kita telah selesai dan memilih tidak. Jika selanjutnya di bawahnya ada for in sama 0, i kurang dari 3, i plus plus. Seperti di awal tadi. Dan kemudian M sama dengan ya, kode. Dan diakhiri dengan menggunakan terminator untuk N. Jika dilihat dari keseluruhannya, maka flowchart yang telah digunakan seperti ini. Saya akan menjelaskan program implementasi dari pelajaran fisika.
Yang pertama-tama menggunakan including iostream, yaitu statement input dan output dari suatu program. Kemudian using namespace. Dan yang ketiga integer main. Pada baris keempat kita berikan kurung kurawal. Pada baris kelima float EP, K, Q1, Q2 sama R, yang dimana deklarasi EP sebagai energi potensial, K sebagai konstanta dalam desimal, Q1 merupakan muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan R adalah jarak muatan. Kemudian di baris ke-6 adalah float V, EP, Q, yang dimana deklarasi V sebagai potensial listrik, EP adalah energi potensial listrik, dan Q adalah muatan listrik. Dan baris ke-7 float. Float itu menampung angka pecahan. Di baris ke-7 ada float hasil 3, yaitu deklarasi array hasil yang berisi maksimal 3. Baris ke-8 integer menu I sama dengan 0. Deklarasi pilih sebagai inputan menu, I sebagai inisiasi perulangan. String menu 2 ya. Deklarasi awal pilihan 2 ya agar dapat menjalankan perulangan. Yang dimana string itu bagian dari array yang berisi huruf atau karakter. Dan di baris ke-10 ada while. While itu elemen perulangan. Menu 2 ya I kurang dari 3. Di baris ke-11 diberi tanda kurung kurawal. Di baris ke-12 ada cout, pilihan operasi, handle, yaitu menu pilihan yang dimana nantinya akan diinputkan angkanya. Yang di baris ke-13 ada cout 1, energi potensial listrik, diakhiri dengan handle. Dan yang ke-14 ada cout 2, potensial listrik, handle, yang dimana nanti kita akan disuruh pilih salah satunya. Di baris ke-15 ada in menu, ke-16 ada switch menu. Di baris ke-18 ada case 1, yaitu pilihan yang akan diselect, pilihan yang setiap nilainya akan diperiksa. Di baris ke-19 ada cout, input nilai konstanta atau desimal, gunanya untuk menginput nilai K, sin K. Cout input nilai muatan pertama, yang digunakan untuk menginput nilai muatan Q1. Cout di baris ke-23 ada cout input nilai muatan kedua, yaitu menginput nilai Q2. Yang baris ke-25 ada cout input besar jarak, yaitu untuk nilai jarak. Dan di baris ke-27 rumus energi potensial sesuai dengan yang ada di materi, yang dimana energi potensial sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Di baris ke-28 ada cout besar energi potensial adalah, yang dimana mengeluarkan hasil eksekusi rumus energi potensial. Di baris ke-29 ada hasil I sama dengan EP, yang menyimpan nilai EP ke dalam array ke I. Di baris ke-30 ada cout pilihan lagi, dan pilihannya antara ya atau tidak, yang dimana menu kedua yang berisi dimana jika lanjutan akan terjadi perulangan kembali ke tampilan menu. Dan di baris ke-32 ada break. Di 34 ada case 2, yang di baris ke-35 ada cout input nilai energi potensial, yaitu input untuk menginput nilai energi potensialnya. Di baris ke-37 ada cout input nilai muatan, dimana untuk menginput nilai muatan. Di baris 39 ada V sama dengan EP per Q,
yang dimana rumus energi potensial sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Cout besar potensial listrik adalah, dan diakhiri dengan Endel. Hasil I sama dengan V, yaitu menyimpan nilai V ke dalam array ke I. Di baris ke-42 ada Cout pilihan lagi iya atau tidak. Menu kedua yang berisi di mana jika lanjut akan terjadi perulangan kembali ke tampilan menu. Kemudian di baris ke-44 ada break. Ke-45 ada default. Ke-47 ada break. Di baris ke-51 ada Cout kumpulan hasil eksekusi. Di baris ke-52 ada for integer I sama dengan 0 ikuran dari 3 I++, yang dimana perulangan yang berfungsi untuk menampilkan isi dari array hasil, yaitu sebanyak 3. Selanjutnya di baris ke-53 diberi kurung berawal. Di baris ke-54 ada Cout operasi ke I+1 tanda titik 2 hasil I dan Endel. Setelah membuat program ini, kita compile dan kita run. Flowchart program yang kedua diawali dengan menggunakan start yang menggunakan terminator, dan kemudian processing symbol menunjukkan pengolahan yang dilakukan, yaitu memasukkan kode. Kemudian ada simbol decision, pemilihan proses berdasarkan kondisi. Di sini ada kondisi pertama dan kondisi kedua. Dan ada kode, kemudian kode for I sama dengan 0 I kurang dari 3 I++, ke bawahnya kode, dan yang terakhir Endel menggunakan terminator. Jika dilihat keseluruhannya lebih mudah daripada flowchart yang pertama tadi.